Halo teman-teman semua, ya kembali lagi sama Rahman nih. Ini lagi sama teman Rahman, namanya Samuel. Ya. Hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang pengalamannya Samuel di dunia kerja, mulai dari dia sekolah sampai bisa nyemplung di dunia kerja saat ini. Mungkin bisa kenalan dulu, Sam. Oke, halo teman-teman. Nama gue Samuel Christian. Biasa nama panggung gue sih Bang Sam. Lu bebas panggil gue apa aja. Lu tinggal di mana sekarang? Sekarang gue tinggal di Bekasi. Usia Usia gue, masih kepala tiga ya? enggak belum, masih muda banget. Masa sih? Masih muda banget, masih 20 something Oh lah. iya, iya, oke. Oke, Sam. Gue mau nanya ini tentang pengalaman lu bisa bekerja di pekerjaan formal, yang sekarang ini pekerjaan profesional gitu. Dulu awal mulanya gimana? Mungkin lu bisa cerita dari awal lu kuliah mungkin. Oke. Jadi gini, Pak Rohman ya. Santai aja lah, lu Santai panggil aja ya, bapak, oke. bapak lu gua. Soalnya gue kalau depan kamera suka agak-agak Oke. malu gitu. Ya, Jadi serah lu lah. gue awalnya itu kuliah di Jakarta, yaitu di Atmajaya. Semanggi. Ya, Semanggi, betul. Gua ambil Fakultas Ekonomi. Apa Jaya cukup terkenal ya di mana-mana. Sebenarnya bukan cukup terkenal, itu terkenal banget. Yoi. Dia ini udah negeri atau swasta sih? Udah? Swasta. Swasta ya. Oke. Lu ambil jurusan apa? Gua ngambil jurusan Ekonomi Sumber Daya Manusia. Ekonomi sumber daya manusia. Heeh. Oke. Ada yang spesial nggak dari perkuliahan lu waktu itu? Sebenarnya tujuan gua kenapa gua ngambil Ekonomi Sumber Daya Manusia, ya gua ingin bekerja nanti ke depannya itu di bagian HR, yang dimana gue suka banget tuh ketemu banyak orang di sananya. Hmm. SR Berkomunikasi itu sama bukannya orang. psikologis ya harusnya? Ya, lebih banyak sih orang ngambilnya ke psikologis, tapi dalam ilmu manajemennya Kadang perlu yang perlu. ekonomi Ya, gitu. betul. Oke, akhirnya lu lulus. Akhirnya gue lulus. Nah, terus mulai pekerjaan pertama waktu itu gimana? Lu apply gitu atau di perusahaan keluarga lu mungkin? Oh enggak, pertama gue sempat nganggur ya. Gue nganggur 1 tahun. Nganggur Ya, karena pilihan atau nganggur memang nggak dapat kerjaan? awalnya gini, jadi ketika gue udah lulus, gue berpikir untuk gue istirahat dulu, rehat dulu selama 1 tahun. Tapi di mana gue lihat teman-teman gue udah pada kerja semua, udah pada bisa beli ini, beli itu dari hasil kerjanya. Di situ gue baru terpacu buat fokus mencari kerja. Dan akhirnya gue dapatlah pekerjaan di kantor Korea, itu bisnis konsultan juga. Bisnis konsultan. Tapi gue sebagai HR-nya. Posisi lu sebagai SR. Ya, tuh. Selama berapa lama? Gue cuma kontrak 1 tahun ya. Habis itu gue cabut karena gue dapat pekerjaan yang lebih baik lagi di perusahaan Jepang. Oke, bentar. Kalau yang tadi di XR di perusahaan yang sebelumnya itu gimana pengalaman lu kerja sebagai XR di sana? Kalau dibilang pengalamannya, ya karena itu pekerjaan pertama shock ya. Karena dimana ketika lu kuliah, lu cuma tahu teori, terus tiba-tiba lu dipertemukan yang dimana benar-benar itu realnya gitu. Harus menghadapi orang gitu. Iya, betul. Karena bukan mengenai ngadepin orang doang ya, ini kultur ya. Kultur Korea itu berbeda sama kultur kita. Iya. Jadi gue juga dalam kuliah juga belajar tentang ilmu kultur ya, sama organisasi ya, gue bisa cepatlah beradaptasi. Waktu itu job desk lu itu boleh dideskripsikan nggak? Seperti apa kerjaan lu Oke. sebagai HR? Kalau di HR waktu itu, job desk gue pertama rekrutmen, abis itu gue yang ngurus tentang payroll juga, terus tentang KPI, performance karyawan gue juga cek semuanya. Kenapa Pak? Enggak, kenapa? Kok kenapa? Kayaknya susah banget kerjaan lu. Bukan susah Pak, itu memang kalau mungkin Bapak jarang dengar, jadi kelihatannya Iya. susah, sebenarnya enggak sih, biasa aja. Tapi hebat juga lu dari pertama selesai kuliah langsung udah SR gitu posisinya. Waktu itu 1 tahun. Iya. Menurut lu kerjaan waktu itu tuh happy nggak sih lu kerja waktu itu jadi SR? Sangat happy ya, karena memang itu tujuan gue ketika gue kuliah, gue mengambil kerjaan yang HR. Jadi gue sangat udah sesuai sama ya yang lu betul, mau. betul. Tapi tekanannya gimana tuh kerjaan kayak gitu? Cukup bikin lu stres gak? Di awal gue sangat stres. Itu cuman ya mungkin 3 bulan di awal ya, tapi untuk berikutnya
gue sudah bisa mengatasi stres gue, yang dimana gue bisa membuat kreasi yang lebih baik lagi dalam kantor itu sebenarnya. Oke. Kalau misalkan orang yang baru fresh graduate nih, baru lulusan kuliah juga sama kayak lu posisinya waktu itu, eh, tips lu apa sih? Misalkan dia mau kerja sebagai SR juga kayak lu waktu itu. Tipsnya, tipsnya sebenarnya gini. Yang pertama itu kita harus pintar, harus mengetahui semua tentang perkuliahan. Jadi bukan masalah lulus nih. Kalau cuma bicara lulus tapi kita tidak tahu apa yang kita pelajarin, itu sama aja bohong. Ya kan? Terus kedua, kita juga harus rajin-rajin membaca ketika lulus. Jangan ketika lulus cuma mencari kerjaan doang, tapi lu tidak mengasah. Membaca apa nih? Membaca buku? Baca buku lagi. Oh, maksudnya terus belajar gitu? Iya betul, karena di 4 tahun kita kuliah itu, gue yakin lu banyak pelajaran lupa juga kan, dan lu harus asah lagi. Yang ketiga ini. Emang penting banget tuh kuliah. Oh, penting banget dong. Kadang maksudnya gue nggak tahu sih posisi XR tuh senyambung apa dengan pekerjaan gitu perkuliahannya. Karena setahu gue maksudnya kuliah itu biasanya kadang di pekerjaan realnya tuh cuma berapa persen gitu ya. Kalau XR emang itu sangat nyambung sekali, karena ada banyak materinya di dalam situ. Dan itu memang menjadi patokan ya untuk dalam dunia HR. Yang ketiga, itu paling penting. Apa tuh? Orang dalam. Ya kalau ada orang dalam, kalau nggak ada mah gimana? Nggak ada orang dalam. Ya berarti dua ini kamu harus lebih kencang daripada orang dalam ini, gitu. Saja, candanya nih. Ya. Jadi tipsnya memang harus rajin-rajin mempelajari bidang studi yang diambil tadi. Setelah itu ya apply seperti biasalah, seperti umumnya orang melamar kerja ya gitu ya. Kalau interview ya wajar juga kan, nggak ada dalam proses rekrutmen itu nggak ada sesuatu yang beda kan sama rekrutmen yang lain, sama juga kan? Sama aja. Ya mungkin interview, lalu mungkin ada psikotes juga gitu nggak sih? Iya, pertama memang psikotes, interview, ketemu user, gitu aja. Iya, gitu kan, wajar umum ya. Oke. Selesai itu saat ini lu pindah? Iya. Pindah dan sampai sekarang ini di perusahaan yang sama atau udah pindah lagi? Iya, sampai sekarang ini gue masih di perusahaan yang setelah dari kemarin. Di posisi yang sama juga kurang lebih? Posisi sama sih enggak ya. Gue benar-benar sangat nyebrang. Yang dimana gue tadinya HR, gue malah menjadi staffnya. Jadi gitu kayak marketing lah lebih tepatnya. Di bagian marketing. Di perusahaan asing, lokal? Tetap di perusahaan asing. Perusahaan asing juga? Iya. Di pekerjaan yang baru ini apa bedanya dengan pekerjaan yang sebelumnya? Jelas sangat beda ya, dimana kalau perusahaan sebelumnya itu gue mengontrol karyawan. Jadi gue melihat performanya karyawan dan bisa menilai. Kalau sekarang justru gue jadi karyawan yang dinilai sama HR-nya gitu. Sangat jauh ya bedanya memang. Boleh ceritain nggak proses lo waktu itu berpindah dari pekerjaan yang sebelumnya ke pekerjaan yang baru, posisi yang saat ini gitu gimana? Prosesnya seperti tadi gue bilang, gue dapat tawaran supaya pindah ke perusahaan gue sekarang. Gitu. Jadi gue lihat, oh ini beda banget nih sama pekerjaan gue sebelumnya. Dimana tadinya gue HR, gue harus terjun ke bagian marketing. Dan itu sempat kayak, wah gimana ya, gue siap gak ya? Tapi kenapa gue siap? Karena gue lihat pendapatannya itu lebih baik daripada sebelumnya. Jadi lu di pekerjaan yang baru ini bisa dibilang referensi dong. Jadi referensi ada yang ngajakin nih atau ada yang nawarin masuk ke sini gitu ya. Otomatis ini sebenarnya bagian dari mungkin dulu lu punya kenalan baik sebelumnya gitu ya, atau mungkin relasi-relasi lu waktu di perkuliahan dulu atau gimana gitu. Iya memang dari banyak sih teman-teman gue yang nawar-nawarin, sampai suatu ketika ada tawaran yang gue lirik gitu. Menurut lo bagi teman-teman yang nonton video ini, misalkan nanti masih di bangku kuliah gitu atau masih belum ada pekerjaan, menurut lo gimana sih biar mereka bisa memulai nih mendapatkan pekerjaan pertamanya gitu di pekerjaan formal, dari mulai lulus kuliah ataupun yang saat ini udah mungkin lulusan apapun gitu mau kerja formal, tuh menurut lo ada tips apa? Jadi tipsnya gini ya kalau menurut gue, terkadang orang tuh terlalu bahasanya perfeksionis.
Yang dimana misalnya dia lulus sebagai hukum, tapi dia mengincar untuk menjadi hukum terus nih, legal atau enggak itu apa, pokoknya hukum lah. Ya, lingkupnya di bidang itu. Gitu. Jadi kalau dia ngincar bagian hukum itu dan tidak pernah dapat, itu artinya adalah ya lo harus coba yang lain kalau memang lo mau kerja. Jadi jangan terlalu perfeksionis. Ketika lo perfeksionis, lo koreksi diri lo sendiri. Bener gak lo se-perfect itu? Kenapa sih perusahaan gak mau nerima lo? Padahal lo masih padahal lu mendapatkan nilai baik di kampus dan lu sudah interview, tapi user tidak mau mengambil lu. Karena keperfekan lu itu, jadi perusahaan menolak lu sebenarnya. Jadi kalau saran gue, perusahaan tuh selalu menanya dan selalu menolak karena lu gak ada pengalaman. Jadi saran gue ya lu ambil aja pengalaman. Pengalaman itu apa sih? Lu ambil aja sebagai kerja lain untuk batu loncatan lu sebenarnya. Iya. Tapi kadang mungkin ada kepikiran ini, misalkan gue mengambil pekerjaan itu gitu ya, yang bukan yang gue mau. Nah nanti gue melewatkan kesempatan, misalkan ternyata setelah gue terima itu, ternyata beberapa saat setelah itu baru ada penawaran yang gue mau. Gimana tuh kayak gitu? Ya itu ya seperti gue bilang, itu cuma pikiran kita. Ya lu bilang, gue udah terima nih, tapi takut nanti ada penawaran yang sesuai gitu. Tiba-tiba bulan depan ada penawaran yang sesuai. Tapi permasalahannya penawaran itu kan lu harus tes lagi. Apakah lu yakin itu pasti diterima? Itu yang bikin orang menunda yang ujung-ujungnya lu nggak bekerja. Nggak kerja ya? Iya. Banyak sih kayak gitu sih kasusnya. Jadi kalau menurut lo, kalau misalkan bagi teman-teman yang baru selesai kuliah gitu, atau mungkin ya apapun, lulusan apapun, ya udah daftar aja gitu. Daftar kerja ya nggak harus bener-bener perfeksionis. Kalau misalkan dapat yang dimau ya syukur, kalau nggak dapat ya pekerjaan apapun ya dicoba aja dulu gitu. Itu versi lu kayak gitu. Ya menurut gue juga seperti itu ya. Gue nggak bilang lo kerja apa dulu juga sih. Pasti yang pertama ketika lo lulus menjadi misalnya kayak gue ekonomi manajemen SR, ya pasti gue mencoba SR dulu dong. Kalau gue memang gagal terus, gue pasti akan melenceng. Coba yang lain. Karena di mana kebutuhan itu kan selalu mendesak kita kan. Ya kita harus ada penghasilan. Di umur kita sekarang kalau tidak ada penghasilan, kita jangan jadi beban orang lain. Gitu. Beban teman sendiri. Beban teman juga bisa. Beban keluarga. Di WhatsAppin, dimintain ada kerjaan nggak, gitu. Oke. Ya, mungkin lo ada tambahan lagi sih yang lo mau sampaikan ke teman-teman yang nonton video ini. Ya tambahan gue, untuk teman-teman yang nonton video ini dan mungkin belum bekerja, tetap semangat cari kerja. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena hal baru itu terkadang itu membuka pintu lu ke manapun. Itu aja sih. Oke, luar biasa banget nih ya, motivasinya dari Sam nih. Ya, semoga teman-teman juga termotivasi ya dengan perjalanannya Sam dari dulu sekolah, kuliah, lalu ke dunia kerja. Thank you banget ya, udah ngobrol-ngobrol. Oke. Ya, terima kasih banyak juga teman-teman. Ya, jangan lupa di like, comment, subscribe juga. Dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Bye.